di acara Narepot. Siap pulang lagi. Halo sahabat pendengar semua, bertemu lagi bersama kami di Narepot. Naposo Remaja Podcast. Oke. Kita lagi mau berdiskusi nih karena aku punya beberapa pertanyaan. Apalagi ada fenomena-fenomena ya. Kali ini kita mau membahas tentang kehendak Tuhan, Aman. Oke, kehendak Tuhan. Oke, Iya. kehendak Tuhan yang gimana nih? Maksud kakaknya gimana? Jadi kehendak Tuhan sebenarnya menurut Amang itu kehendak Tuhan itu seperti apa sih? Oke. Kalau kita bicara kehendak Tuhan ya, supaya kita lebih enak, supaya kita lebih bisa mengerti, kita coba lihat narasi yang ada dalam Alkitab. Oke. Tahu kan kisah narasi Adam dan Hawa ketika Tuhan menciptakannya di Taman Eden itu? Di situ kan ada kehendak Tuhan tuh. Iya. Apa kehendak Tuhan? Bahwa ketika mereka di sana, mereka tidak boleh makan buah pohon yang ada di tengah-tengah pohon itu, di tengah-tengah taman itu gitu. Iya. Kehendak Tuhan itu apa? Kehendak Tuhan ini apakah mencakup juga perintah dan larangannya? Itu bahagian dari rentetan dari kehendak itu. Tapi hadirnya mereka, Adam dan Hawa itu di sana, itu merupakan bentuk kehendak Tuhan. Oke. Itu dia. Oke. Kalau dalam perspektifku, Oke. kehendak Tuhan itu yang ada terjadi di dunia ini. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia ini adalah kehendak Tuhan. Amang setuju dengan itu? Atau sebenarnya belum tentu kalau kehendak Tuhan itu belum tentu terjadi? Oke. Kalau kita bicara ya, apakah semua yang terjadi dalam dunia ini merupakan kehendak Tuhan atau enggak? Itu secara sisi kita sebagai manusia ya, sisi kita sebagai yang diciptanya, kita nggak bisa bilang itu semua kehendak Tuhan. Itu nggak bisa kita bilang itu semua kehendak Tuhan. Ya. Ada beberapa hal, ada beberapa skema kita bisa perhatikan yang itu tidak menjadi kehendak Tuhan. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan itu dalam narasi Alkitab itu ya, dalam kitab Kejadian, ya, walaupun memang kejadian itu kalau kita perhatikan ada kisah dari datangnya air bah, nah, ada hanya yang selama itu Nuh dan keluarganya, tapi di balik itu semua ada kan perasaan kecewanya Tuhan. Oke ya. Aku menyesal mendatangkan air bah ini. Oh, ya. Aku menyesal. Jadi kalau kita perhatikan lagi di zaman sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini sangat kalau kita perhatikan berbagai fenomena-fenomena yang terjadi itu tidak lepas sebenarnya fenomena itu bahagian atau usaha dari manusia itu sendiri, egonya manusia itu sendiri. Dengan demikian kita tidak bisa itu katakan itu juga atas andil Allah, itu atas kehendak Allah, tapi harus memang kita buka, kita analisa, atau kalau dalam bahasa psikologinya itu psikologi forensik,nya kita lakukan analisa sedetail-detailnya sehingga kita bisa melihat dan kita bisa buka, oh ini ternyata kehendak Allah, atau ini karena manusia gitu. Nah, jadi kita jangan langsung ambil kesimpulan secara sepintas, secara langsung gamblang ini kehendak Allah. Nah, kalau sempat itu kita ambil langsung secara kesimpulan begitu singkat, berarti kita mengenal Allah itu juga berarti sesingkat itu. Karena Allah itu kompleks, kan gitu. Nah, itu. Iya ya. Berarti ada bagian kehendak kita ya? Iya. Itu keputusan kita sendiri. Nah, terkait itu keputusan kita tersendiri atau tidak, kita lihat proses dari Adam dan Hawa. Kehendak Allah supaya mereka hidup kudus toh? Ya. Supaya mereka hidup kudus dengan cara menaati perintahnya. Betul. Tapi apa yang membuat buah yang ada di tengah-tengah pohon itu dimakan oleh si Hawa pertama sekali, perempuan ya? Nah, gitu. Jadi apa yang membuat itu? Apakah itu kehendak Allah atau kehendak manusia? Kehendak manusia. Kehendak manusia melalui dorongan dari si iblis yang menggodanya kan gitu. Oke. Jadi oleh karena itu ternyata esensi
kehendak manusia ini juga ada di dalamnya. Sehingga karena adanya kehendak manusia ini, yaitu tadi memetik buah itu, dimakan dia, sehingga kehendak Allah itu menjadi tidak sejalan dengan kehendak Allah. Alhasil apa yang terjadi? Hukuman akan diterima Adam dan Hawa, dan selanjutnya mereka diusir dari taman itu. Itulah kalau kita perhatikan, ada saja kehendak manusia itu yang tidak sejalan dengan kehendak Allah. Nah, jadi kalau kita bahasakan sederhana, seperti ada yang tertulis itu, memang jalanmu bukan jalanku, jalanmu bukan jalanku, dan tapi itulah yang harus kita bangun. Gimana kalau pendapat teman-teman? Apa itu kehendak Tuhan? Tapi ya, Mang. Oke. Apakah itu terjadi atau tidak? Apakah itu atas izin Tuhan? Maksudku gini. Hawa mengambil buah terlarang. Kenapa itu boleh terjadi? Apakah itu atas izin Tuhan bahwa itu terjadi supaya dosa itu ada, ataukah memang harus ada, atau itu sebuah ujian? Jadi harus seperti apa gitu, Ama? Oke. Jadi ketika kita berbicara kehendak Tuhan, seharusnya kita juga menyinggung yang namanya kehendak bebas. Ada. Kita harus menyinggung yang namanya kehendak bebas. Jadi kehendak bebas ini sejatinya kebebasan itu kan telah Tuhan berikan itu kepada manusia itu. Silahkan ambil apa yang kamu pengen dalam taman ini. Apapun yang kamu makan silahkan. Tapi ada satu tuh, jangan makan buah itu. Kehendak bebas itu sudah terbangun di situ. Kehendak bebas itu sudah terbangun dari situ. Nah, jadi pertanyaannya, ketika manusia itu memakan buah dari pohon itu menyebabkan manusia itu berdosa, apakah itu juga masuk dari bahagian dari kehendak Allah? Iya, betul. Jadi kalau kita perhatikan ya, kalau kita ikuti ini secara logika ya, seolah-olah ada skenario dari Allah sendiri toh. Betul. Ya kan? Jadi seolah-olah ada skenario dari Allah sendiri. Ini supaya manusia ini berdosa, lalu mereka datang menyembah aku. Betul. Itu secara logika. Itu secara logika. Nah, tapi model keberimanan kita kan mengenal Allah itu nggak hanya sekedar logika. Tuhan yang kita kenal itu nggak hanya sebatas historis. Dan model keberagamaan kita, model kebertuhanan kita pun tidak hanya historis, tapi harus spiritualis. Harus spiritualis. Nah, dengan demikian, ketika kita membicarakan hal ini, apakah dosa itu menjadi kehendak Tuhan, kita jangan jatuh ke dalam pemahaman yang logika tadi. Tapi kita harus lihat kehendak manusia itu. Apa kehendak manusia itu? Nah, kalau kita perhatikan narasi yang lainnya, tahu nggak peristiwa Menara Babel? Tahu. Tujuan mereka bikin menara itu sampai setinggi-tingginya itu buat apa? Mereka ingin mengimbangi, ingin mencapai Tuhan itu. Lalu Tuhan berantakan itu semua, Tuhan kacau balaukan itu semua dengan mencampur adukan bahasa di antara mereka. Nah, itu lagi. Jadi ketika ada usaha manusia untuk menyerupai atau menyamakan kedudukan dengan Allah, maka sejatinya di situ sebenarnya manusia itu sudah tercipta, kesombongan sudah ada dalam diri manusia. Padahal basic atau dasar manusia itu, kita harus ingat, kita itu ciptaan, bukan pencipta. Iya, betul. Nah, gitu. Itu dia. Berarti tidak atas izin Tuhan. Bukan atas izin Tuhan. Wow. Di luar ekspektasiku ya. Tapi gini, kalau saya kaitkan dengan kisah Petrus. Petrus yang menyangkal 3 kali. Di situ Tuhan sudah memberikan pemberitahuan atau sudah mengatakan lah ibaratnya kepada Petrus itu sendiri bahwa engkau akan menyangkalku 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, jika itu tidak terjadi, bukankah itu Tuhan itu akan dipertanyakan?
Berarti di sini kalau memang itu berarti Yesus sudah mengetahui hal itu. Betul. Mengapa? Kalau memang Yesus sudah mengetahui hal itu, mengapa Yesus mengizinkan itu terjadi? Betul. Jadi memang jauh sebelum itu pun kalau kita perhatikan itu dalam rentetan cerita yang ada dalam Alkitab itu narasi Alkitab, Yesus sendiri juga sudah tahu. Yesus sendiri juga sudah tahu bahwa dia akan mati. Oh iya. Yesus sendiri sudah tahu dia akan mati. Bagaimana buktinya itu? Ketika dia akan memasuki Yerusalem, akan memasuki kota itu, dia sudah tahu. Dia menatap ke depan, dia menatap jauh ke dalam, bahwa tidak lama lagi harinya akan tiba. Dia sudah tahu Yesus akan berakhir di Yerusalem itu. Tapi itulah yang diambil Yesus itu. Nah, di sini harus kita perhatikan. Yesus itu tampil pada saat itu 100% manusia, 100% Allah. Iya. Ya. 100% manusia, 100% Allah. Secara manusia, dia harus melakukan itu. Dan 100% Allah, kalau ini tidak tergenapi, maka sia-sialah pemberitaan di perjanjian lama oleh kisah para nabi. Iya, betul. Nah itu. Jadi makanya kalau pertanyaannya, kalau Allah Yesus sudah mengetahui ini, kenapa harus terjadi? Sebenarnya dari situ tadi sudah dapat jawabannya. Tapi dari situ sendiri pun, kalau kita lihat perjalanan tadi, Yesus itu sudah mengetahui dirinya akan mati di kayu salib, dan Yesus itu sendiri pun sudah mengetahui itu, dia pergi loh berdoa di Taman Getsemani. Dan ketika dia berdoa di situ, bahkan dia sampai meneteskan titik-titik darah. Bahkan yang paling titik akhirnya, ketika dia akan menyelesaikan hidupnya, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tentu secara manusiawi, ya Yesus itu bodoh, bisa kita bilang. Secara manusiawi. Bisa rapuh. Iya, bisa rapuh. Secara manusiawi ya, kita bisa bilang. Tapi Yesus itulah dia. Dia mengalami itu, dia mengalami keilahian dia sebagai Allah. Jadi ini bukan persoalan kalau memang sudah tahu ini, dia harus melakukan ini. Enggak, Yesus itu enggak sesingkat itu. Kealahan Yesus itu enggak seperti itu, enggak sesingkat itu. Enggak sesederhana itu. Bahkan tidak hanya Petrus. Yesus juga sudah mengetahui Yudas akan menjual dia. Kan gitu. Yesus sudah mengetahui itu, Yudas akan menjual dia. Tapi apa? Dia memberikan dirinya. Yang kita perhatikan di sini, satu sisi, pada akhirnya Yesus akan disebutkan Imam Agung. Imam Agung. Jadi memang dalam sesi-sesi Alkitab itu, dalam perjalanan kisah dari perjanjian lama ke perjanjian baru, imam ini banyak digemakan. Imam ini kan kerjanya untuk menyampaikan korban persembahan. Itu dalam perjanjian lama. Kalau kita dalam perjanjian baru, imam ada ya istilahnya imam kepala, imam besar, tapi itu imam agung. Kalau perjanjian lama dia memberikan persembahan berupa korban bakaran itu, tapi Yesus itu tampil dia bukan hanya memberikan korban lagi, dirinya dia berikan. Dirinya yang dia korbankan. Itu real. Makanya dia dikatakan imam agung, bukan imam besar seperti Hanas dan Kayafas yang hanya tahu ini salah, ini benar, tapi dia memberikan dirinya. Nah, dengan demikian apa? Dia membiarkan, bahkan kalau kita lebih masuk ke dalam bahasa, mengacu kepada ke bahasa psikologinya, dia mengikhlaskan penderitaan, kepahitan itu ia jalani. Dia mengikhlaskan dirinya menerima itu. Jadi apapun yang dilakukan para muridnya, seperti Petrus tadi menyangkal dia, itu dia berikan. Nah, itulah dia ya. Jadi yang harus kita lihat dari situ adalah esensinya Yesus sendiri mengikhlaskan. Dan harus kita lihat puncak dari mengikhlaskan itu apa? Kemenangan dalam kebangkitannya nanti. Itu dia. Rinding. Ya. Iya ya. Oke ya. Bisa diterima ya. Wow. Nggak expect sih. Oke. Itu kalau kita ke zaman Tuhan Yesus. Oke. Aku
aku mau geret kita ke dunia sekarang Oke Kak. dengan kasus bunuh diri. Oke, bunuh diri. Menurutku bunuh diri itu adalah sebuah pilihan, ya kan? Pilihan. Mungkin ada tekanan sehingga dia memilih untuk menyelesaikannya dengan cara bunuh diri. Tapi mengapa itu boleh terjadi? Jika terjadi, apakah itu kehendak Tuhan? Tentu tidak. Oke. Apakah itu kehendak manusia? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi apakah itu atas izin Tuhan? Makanya itu boleh terjadi. Atau pengaruh iblis atau semacamnya? Berarti ini kita mengkaitkan dengan kasus bunuh diri. Iya, oke. Atau mungkin pembunuhan ya, Mang. Maksudnya baru-baru ini kan ada Kak berita ya tentang pembunuhan di Semarang. Oke. Apakah itu boleh terjadi karena dendam seseorang, jadi boleh adanya pembunuhan atau seperti apa? Oke. Jadi pertama kita masuk dahulu tentang bunuh diri ya. Oke. Menurut Kakak nih, siapa sih dalam cerita Alkitab itu baik di PL atau di PB yang terkenal dengan bunuh diri? Ada nggak yang Kakak tahu? Kasusnya yang terkait dengan bunuh diri? Ada. Siapa? Yudas. Kenapa bunuh diri Yudas? Karena menyesal. Terkait dengan kita kan tadi membahas tentang kasus bunuh diri yang dialami oleh Yudas tuh, Pak. Abang mau bertanya ini, menurut Kakak mana lebih tinggi persentasenya penyebab bunuh diri Yudas, rasa malu atau rasa bersalah dari Yudas itu sendiri? Kalau menurutku ya, Mang, rasa malunya. Rasa malu. Iya. Rasa malu, oke. Bisa juga kita katakan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat kacamata berdasarkan teks Alkitab ya, narasi Alkitab, ya kita bisa bilang ya 50-50 ya. Rasa malu juga menjadi bahagian penyumbang dia untuk bunuh diri. Iya. Rasa bersalah juga. Tapi harus kita perhatikan ya, harus kita perhatikan bahwa penyebab terbesar dia itu melakukan bunuh diri apa? Mungkin kita mengenal istilah dalam hukum dalam perjanjian lama ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Nah pada saat ini oleh karena tindakan Yudas mungkin menyebabkan Yesus itu mati. Sehingga dengan demikian yang di dalam pemahamannya, karena dia telah menghilangkan nyawa, inilah yang menyebabkan dia juga harus menghilangkan nyawanya. Oke. Nah, jadi sebenarnya pada saat itu ya sesuatu itu terjadi begitu sederhana, simple seperti itu. Nah, dan ini juga mengarahkan adanya tradisi yang mengikuti pemahaman-pemahaman dia. Tradisi inilah yang mengikuti pemahaman-pemahaman dia. Jadi kalau Kakak bilang tadi rasa malu, ya bisa jadi. Dia malu, yang pertama itu malu kepada dirinya, dia malu kepada ke-11 murid-muridnya, dan dia malu kepada para pembesar-pembesar ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa dia bisa malu? Kalau kita perhatikan ya, kan dia itu bawa lagi itu uang hasil penjualan itu 30 kepenjualan. Yeah. Dia bilang dan dia datang kepada Hanas dan Kayafas, aku tidak jadi menjual Yesus, aku tidak jadi. Tapi apa dibilang Hanas, Kayafas dan para ahli Taurat itu? Kau tidak bisa lagi memungkiri atau menyesali apa yang telah kau katakan itu. Sehingga itu menyebabkan itu dia malu. Dan pada akhirnya kan karena dia melemparkan uang itu dan dia bunuh diri, lalu itu dibilang tanah darah, tanah tukang periuk. Jadi dari situlah kita bisa melihat bahwa reaksi yang dihasilkan dia untuk bunuh diri itu karena rasa malu, ya bisa jadi itu bisa menjadi salah satu alasan yang mendukung dia untuk bunuh diri. Karena sampai diejekin ya, Bang ya? Sampai diejekin juga itu. Di samping itu ya karena ada tradisi tadi kan, psikologinya saat itu terganggu, otomatis gitu terganggu. Karena ketika dia telah melihat penyiksaan Yesus itu, di situ sebenarnya dia sudah mengalami yang namanya penyesal juga. Dia sudah mengalami rasa bersalah itu. Tapi ya segala sesuatu yang sudah keluar dari mulutnya dan dia sudah make decision, dia buat keputusan, disinilah tadi
ketika sebelum dia bikin keputusan, kalau kita perhatikan itu kan sebenarnya ada celah itu. Sebenarnya apa sih latar belakang dia menjual Yesus? Jangan-jangan dia kekurangan uang atau apa segala macam. Apa yang menyebabkan itu? Jadi karena alasan-alasan itulah yang membuat dia keputusan itu ada celah untuk masuk si iblis itu. Sehingga itu menggerogoti pikirannya, menggerogoti pemahamannya, sehingga ya aku ambil ini walaupun dia nggak pikir panjang. Iya, betul. Gitu. Kayak belum menjual orang yang sangat berpengaruh ya. Iya. Tadi Amang singgung tentang 12 murid Yesus ya. Oke. Yang menyebar. Kan memang 12 murid Yesus itu menyebar untuk memberitakan Injil. Amang mempertanyakan kemana 11 murid itu? Oke. Saat Yudas mungkin mengalami gangguan mental ya, kita katakan. Kemana? Tapi bukankah Yudas memang pergi secara diam-diam? Jadi 11 murid ini tidak bisa disalahkan juga kan? Ya, memang Amang sendiri bukan menyalahkan. Akan tetapi ya kita bilang ya namanya satu komunitas ya, persekutuan atau satu tim. Ya kalau mungkin di sekarang ini ada jiwa korsa ya. Satu yang sakit semua merasakan sakitnya, satu yang senang semua merasakan senang. Tapi disinilah walaupun mereka itu menyebar karena Yesus sudah ketangkap, Yesus sudah mendapatkan kesempatan bagi mereka itu untuk disalibkan, dan memang lagi gencar-gencarnya mencari orang-orang pengikutnya untuk di bumi hanguskan. Ya, memang para murid pada saat itu berpencar, termasuk Yudas sendiri, karena perasaan malu itu dia pergi. Dia mungkin bersembunyi di dalam gua-gua atau di dalam dalam rumah lah yang tertutup, kita nggak tahu di mana tempat. Tapi setidaknya kalau kita perhatikan ya, ini bukan setidaknya untuk membenarkan si Yudas, tidak. Sebagai murid tentu ada, karena mereka sudah terhubung lama, pasti mereka memiliki persekutuan yang kuat, ikatan yang kuat. Jangan-jangan mereka memiliki satu tempat yang dimana ini sudah menjadi titik kumpulnya. Mungkin ya. Jadi karena mereka kan latar belakangnya pengikut Kristus. Ya, Yesus sendiri mengajarkan setiap orang yang ikut dia harus mendapatkan kehidupan. Jadi seharusnya pun murid-murid di sini pada saat itu memang tidak terhanyut secara emosional, tidak terhanyut terbawa oleh ya emosi. Karena Yudas melakukan penjualan itu, mereka pun jadi membenci dia. Seharusnya kalau kita perhatikan murid-murid itu sendiri pun latar belakangnya itu semua hampir sama dengan tindakan Yudas itu. Apa latar belakangnya? Ya, bisa kita katakan ya mereka itu semua tidak orang-orang yang baik. Ya. Sebagaimana Yesus datang kepada orang yang sakit untuk menyembuhkan orang sakit, demikian juga seharusnya murid yang 11 tadi secara tidak langsung ya, ataupun dari perantaraan mulut ke mulut, memberitahu dan memberitahukan di mana Yudas, mungkin satu orang bisa menyemangati supaya dia jangan sampai bunuh diri ini. Ya, mungkin itu sebagai, kalau Amang perhatikannya dalam perspektif psikologinya, kesehatan mentalnya. Sehingga mungkin kalau terjadi itu, ya dia tidak akan bunuh diri. Dan justru kalau kita perhatikan, ini bukan berarti ini akan merubah histori yang sudah terjadi, tapi justru di sini akan memperlihatkan bahwa ikatan murid itu, disciple itu benar-benar memperlihatkan keutuhan. Dan itu sangat berdampak ke sekarang. Ya, kita bisa perhatikan tidak semua pendeta, tidak semua pelayan Tuhan itu sehat secara mental. Tidak semua. Emang sehat? Kalau dibilang sehat sekarang ya sehat. Sehat. Puji Tuhan. Secara mental sehat juga, walaupun dengan ketawa sedikit ya. Ya. Tapi inilah peranan murid yang sudah mengenal Allah, mengenal Yesus. Ya, salah satu yang bisa mengikat kita itu dalam satu kasih itu kan bisa melalui doa.
Artinya kirim doa, Oke. kirim doa dan saling menyemangati. Saling Ya, saling menyemangati, saling mendukung apa yang menjadi kelemahannya, dan kita juga sebagai murid memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalnya ada seseorang yang bisa menghibur dengan bikin candaan atau ketawa, tapi ada lagi satu orang lagi yang bisa menasehati dengan keras, tajam. ya, betul. Tapi ada juga yang lain itu dia untuk merangkul itu dia pelan, Pelan, santai, ya, cara masuknya dia akan bisa melalui cerita dan lain sebagainya. Nah, itu. Iya. Jadi sebenarnya bisa diselamatkan. Iya. Iya. Jadi makanya utama kalau Amang menawarkan itu di zaman sekarang ini kita harus membaca ulang lagi itu tentang Yudas itu. Bahwa bisa Amang katakan ya Yudas itu juga harus memiliki tempat untuk disembuhkan dan dipulihkan. Karena balik lagi bahwa Tuhan itu memang menghidupkan ya. Iya. Yesus itu datang untuk memberi kesembuhan. Kehendak Tuhan kan gitu juga. Untuk mendapatkan keselamatan. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Yeskiel kan, aku tidak menginginkan kematian orang-orang berdosa, tapi aku menginginkan pertobatan orang-orang yang meninggalkan jalanku kembali. Kan gitu. Itulah makna kasih itu. Itulah maknanya damai itu, dan kerajaan Allah itu seperti itu. Kalau kita bisa imajinasikan, wah kalau sempat itu terjadi, wow, Iya. udah indah banget lah Iya, dunia iya. ini. Tapi hidup tanpa masalah. Hidup tanpa masalah ya mungkin ya akan gitu-gitu aja mungkin ya kayak. Mungkin nggak seru kali ya. Nggak seru kali ya. Iya. Kalau menurut teman-teman. Iya. Jadi memang pembentukan itu juga memang dari masalah ya, Bang. Iya. Jadi memang terkadang itulah kalau kita perhatikan dalam doa-doa itu ya, Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kesabaran. Cara Tuhan itu unik. Ya. Tuhan berikan aku kesabaran, justru yang terjadi sama kita itu pencobaan-cobaan, Masalah. demi masalah. Karena di situ kita pengen dibentuk Tuhan, gimana rasa coba untuk sabar, Betul. gimana caranya untuk mengendalikan diri, Betul. terus gimana untuk bisa ya untuk bisa menahan emosi ya. Betul. Nah, jadi sebenarnya dibentuk Tuhan itu kita itu ingin diarahkan Tuhan, kita itu sehat secara mental, kita itu sehat secara emosional, dan kita itu sehat secara spiritual. Spiritual. Jangan sampai lupa itu. Wow, keren sekali topik kita hari ini. Gimana teman-teman? Kalau pendapat teman-teman gimana? Kehendak Tuhan itu sama nggak sih sama kehendak kita? Tapi kalau menurut aku berarti dari yang diceritakan sama Amang Sapen, kalau kehendak Tuhan berarti bukan kehendak kita. Dan kehendak kita pasti menuju pada dosa. Ya nggak sih Amang? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya? Karena ya sifat dasar manusia itu kan pengen yang mudah-mudah, Instan. ya pengen yang instan. Oke. Ya karena manusia itu terbatas. Betul. Manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Jadi ya terkadang dia hanya memikirkan satu sisi, atau dia hanya menggunakan kacamata kuda, tapi dia nggak memikirkan gimana yang sebelah sininya, gimana yang sini. Dan sehingga pada akhirnya itu yang bisa membawa mereka kepada pelanggaran ya, atau perbuatan yang menyimpang. Jadi dosa ini kita artikan jangan sebagai sesuatu dikit-dikit dosa-dosa. Emang dosa itu apa? Jadi dosa itu perbuatan yang tidak tepat ya. Kalau dosa itu dalam bahasa apa di Yunani itu hamartia. Jadi ibarat itu, tahu kan busur kalau panah itu, ya kan itu ada intinya. Jadi kalau busur panah itu mengena ke intinya itu tepat, berarti kita nggak berdosa. Tapi hamartia itu ketika kita menyimpang dari situ, itu sudah berdosa. Pelanggaran itu. Jadi ketika nggak tepat kita dengan itu sudah berdosa. Pertanyaannya gimana biar tepat? Kan gitu. Iya. Gimana biar tepat? Baca Alkitab deh. Baca Alkitab deh. Baca Alkitab, sharing sama orang, sharing sama ya pelayan-pelayan Tuhan, sama pendeta, sama orang tua kita, sharing aja.
mumpung nggak bayar sharingnya, sharing aja. Oh iya. Dan satu lagi, bisa nonton dengan podcast ini. Ya. Oke. Terima kasih Amang Ya. untuk sharingnya hari ini. Kak, bagi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan boleh komen di bawah dan jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk sharing ya teman-teman ya, sharing sama Naposo semua yang ada di sekitaran Jepara maupun yang di luar Jepara. Oke, thank you. Dah.